melabeli Jokowi ini, bahasa saya, dia itu predator demokrasi. Oh, predator demokrasi. Menurut pandangan Bung sebagai mahasiswa, kebetulan Bung kan gak begitu jauh jarak umurnya. Ya. Memandang anak Jokowi ini, si Gibran ini, Ya. mensangkut kualitas dirinya, kepantasan dirinya, bagaimana menurut Bung? Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi kenapa Bung? Jadi nggak sampai bisa bicara kayak gitu Bung, kenapa nih? Tahu banget ya anaknya. Jadi kalau dia nanti seandainya, ya seandainya kamu memutuskan Gibran jadi wakil presiden, bagaimana perasaan Bung? Saya ingin tahu juga perasaan mahasiswa nih. Saya pengen pindah negara aja. Ini negara sudah genting, Bang. Genting ya. Omong kosong kalau ada elit yang berbicara bahwa kondisi kita hari ini baik-baik saja. Iya. Ketika dari awal sudah sampah, rusak, busuk, dalam prosesnya pun busuk dan akan menghasilkan hasil yang busuk. Akan kedudukan adik iparnya si Anwar Usman. Iya. Untuk merobek, memperkosa demokrasi, dalam hal ini konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi bernegara. Wah, gawat sudah negara kita ini. Kok kita mau dipimpin oleh seorang calon si penculik Dan si anak orang konstitusi. Seandainya MK memutuskan bahwa kemenangan Pro Gibran diakui, apakah mahasiswa akan dia atau gimana? Itu kita makin beringas itu, Bang. Pemerintahan Prabowo dan Gibran tidak akan kita akui. Halo semuanya, selamat ketemu lagi dengan Azil Talk. Sebagaimana kita ketahui bersama, hasil Pilpres 2024 bermasalah. Hal ini sudah saya prediksi dari awal dan sudah saya tulis di berbagai media bahwa pemilu dan Pilpres 2024 ini akan terjadi masalah besar. Ini dipicu oleh kehadiran anak Jokowi bernama Gibran berpasangan dengan Prabowo. Atas pencalonan anak Presiden Jokowi ini menimbulkan gejolak besar, terjadi aksi demo besar-besaran di mana-mana. Kalangan akademis, kalangan civil society, kalangan pro demokrasi, dan bahkan mahasiswa bergerak melawan pelanggaran konstitusi tersebut. Sekarang telah hadir di hadapan kita seorang tokoh mahasiswa bernama Abu Saman Sudirman. Dia adalah seorang aktivis pergerakan mahasiswa dari HMI dan tokoh aktivis pergerakan mahasiswa Indonesia Timur. Selamat datang Bung Abu Saman. Siap, Bang. Selamat. Keren nih kayaknya nih. Sengaja saya pakai baju hitam, Bang. Menggambarkan kondisi negara ini sedang gelap. Jadi negara ini gimana nih sekarang nih? Parah, Bang. Parah ya. Gila. Parah serius, Bang. Jadi rada-radanya kita ini sedang digiring dan dibawa ke dalam masa-masa Orde Baru, Bang. Oh gitu ya. Wah benar, waktu kami 98 ya, kondisi sekarang hampir mirip ya, dimana kekuasaan tersebut otoriter dan militeristik. Benar. Sekarang kecenderungan negara itu seperti itu ya, yang Abu baca. Iya. Memang kondisinya ya, Abang aktivis 98 Iya. yang mana kondisi waktu itu kan ya mahasiswa ataupun orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan ini dipersekusi kan. Jadi kita tidak pernah diberikan ruang-ruang untuk ruang-ruang terbuka berdiskusi ataupun ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat dengan bebas. Nah, ketika kita tarik dalam kondisi hari ini, Bang, negara ini ataupun penguasa ini seolah-olah bahwa republik ini punya nenek moyangnya dia. Kayak milik nenek moyang. Berarti sekarang lebih sadis dari Benar. Jadi lebih sadis. mahasiswa gimana nih bersikapnya? Nah, justru karena itu, Bang, sudah begitu banyak gelombang-gelombang gerakan yang kemudian kita bangun sebagai bentuk perlawanan. Karena jujur aja, Bang, kita mahasiswa ini nggak punya kepentingan politik praktis dengan adanya konstelasi politik terkait dengan pemilu hari ini. Kita tidak punya kepentingan politis. Mahasiswa itu kan gerakan moral force.
agent of change. Yes. Agent perubahan kita ini. Artinya bahwa di bahu kita ini kan telah diletakkan tongkat estafet sebagaimana perjuangan abang-abang dulu di aktivis 98. Iya, abang sebagai 98 ya. Sangat kecewa dengan Presiden Jokowi. Kami jujur dulu waktu 2014 sampai 2019 sampai membranding Jokowi adalah anak kandung reformasi. Karena apa? Jokowi itu anak kandung reformasi karena lahir dari proses demokrasi yang kami perjuangkan dulu. Benar, Bang. Dulu, Bung Abu, seorang menjadi kepala negara tuh, Bung, bukan sembarangan. Dia kalau bukan seorang konglomerat, bukan seorang jenderal, bukan seorang ketum partai atau tokoh elit, tuh untuk menjadi menteri aja sulit, apalagi menjadi presiden. Benar, Bang. Jadi sekarang abang merasakan ketika Jokowi kami dorong jadi anak kandungnya reformasi ini, malah dia mengkhianati reformasi yang kami perjuangkan. Bahkan kalau bahasa saya untuk melabeli Jokowi ini, bahasa saya, dia itu predator demokrasi. Oh, predator demokrasi. Karena gini, Bang. Gini, Bang. Iya. Kenapa saya labeli dia sebagai predator demokrasi? Iya. Dia itu anak kandung daripada reformasi dan demokrasi. Dia bukan siapa-siapa, itu manusia tukang kayu kok, Bang. Iya. Kalau jujur Bang katakan, Jokowi ini pun jujur nggak levelnya lah menjadi seorang presiden. Iya, Bang. Tapi karena kita butuh waktu itu sosok seorang pemimpin yang mau bekerja. Sekarang kita lihat Jokowi ini, kita terkesima juga, tertipu juga dengan sosok kesederhanaan tadi itu. Jadi gini, Bang. Gimana? Jadi kalau menurut Dinda ya, Bang, menurut kita ya, pandangan dari kita teman-teman aktivis di khususnya mahasiswa ya. Iya. Jokowi yang berangkat dari dia seorang tukang kayu, ya kan, melihat penampilannya yang merakyat, sebenarnya itu pencitraan, Bang. Itu dorong kami dulu tuh tertipu. Mana tertipu? Aduh, dia itu bukan seorang yang berlatar belakang dari seorang orang pergerakan, seorang pejuang kemanusiaan atau nilai-nilai dalam peradaban kemanusiaan. Dia tidak ada muncul seperti itu. Dia muncul karena kerja-kerja yang sederhana waktu di Solo. Karena kita butuh orang seperti itu, maka kita branding lah Jokowi ini menjadi sosok pemimpin yang cocok, yang pantas membawa Indonesia. Ternyata itu pencitraan. Karena ini sadis dan kami pun ditikam dari belakang. Apa jadi korban berarti ya? Korban dari pencitraan Jokowi tersebut. Jadi sekarang mahasiswa gimana cara pandangnya? Nah, cara pandang kita untuk melihat kondisi negara hari ini, Bang, ya kan? Kenapa saya labeli Jokowi tadi sebagai predator demokrasi? Ya, karena apa? Kalau kata predator itu ialah pemangsa daripada intinya bahwa dia itu pemangsa, Bang. Pemangsa dalam tanda kutip, pemangsa yang jahat. Pemangsa yang jahat. Kenapa? Jokowi lahir daripada rahim demokrasi dan reformasi. Dia yang berlatar belakang bukan anak siapa-siapa, nggak punya uang, nggak punya kuasa, tiba-tiba hanya karena melihat daripada kejiwanya yang merakyat, tertipu oleh pencitraannya dia, ya kan, kemudian diangkat dia sebagai wali kota Solo, naik menjadi gubernur DKI, kemudian didorong menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Pada ujung kekuasaannya, dia ingin membangkitkan semangat politik dinasti. Iya, ngeri nih orang. Dia ingin membangkitkan semangat politik dinasti, Bang. Orang ini, kalau maafkan aja, Bang. Saya menyebutnya birahi kekuasaannya ini sudah mulai sampai pada titik klimaks. Kenapa? Karena yang pertama, Bang. Jokowi menginginkan presiden itu 3 periode. Isu yang dimainkan. Nah, ini bau-baunya dia ingin melanjutkan kekuasaannya. Yang pertama, yang kedua, dia ingin memperpanjang masa jabatannya. Waktu dengan alasan alibi pandemi. Alibinya pandemi. Tapi masih banyak orang-orang yang ada di elit sana memang yang peduli terhadap demokrasi. Tapi sedikit. Nah, kemudian dilanjutkan lagi memanfaatkan kedudukan adik iparnya si Anwar Usman. Untuk merobek, memperkosa demokrasi, dalam hal ini konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi bernegara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kemudian diperkosa oleh Jokowi. Apa di balik kerusakan Republik hari ini itu Jokowi, Bang. Presiden Jokowi. Saya berani mengatakan itu.
Iya. Jadi biang kerok masalah. Biang kerok perusak daripada negara ini Itu Jokowi. aktornya itu dia. Iya. Karena nafsu birahi kekuasaan Ada tersebut. yang kian hari kian memuncak, karena dia sudah tidak lagi diberikan kesempatan oleh konstitusi, kemudian dia mendorong anaknya. Iya, Si bocah ingusan ini anak haram konstitusi dia, Bang. Anak konstitusi. Iya. Jadi mahasiswa tetap konsisten ya dalam Kita tetap konsisten, Bang. memperjuangkan atau melawan anak haram konstitusi ini. Kita tetap konsisten dan kita akan tetap turun ke jalan menyuarakan bahwa ketika KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, maka kita mengangkat bendera dan menyatakan sikap bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran tidak akan kita akui. Itu sikap tegas dari kita. Ya, artinya pemilu kemarin itu tidak ada artinya bagi mahasiswa. Tidak ada artinya. Tidak Ya, punya. karena tidak diakui dan dari awal udah cacat. Yes. Itu menurut penilaian mahasiswa. Ya. Kenapa kita katakan seperti itu, Bang? Jadi dalam kaidah ilmiah, Ya. itu ada yang disebut dengan input, proses, kemudian output. Ada tiga elemen ini. Iya. Ada tiga elemen penting di situ. Iya. Yang pertama, kita melakukan sebuah yang namanya pemasukan ataupun penyaringan yang disebut dengan input. Ya. Barang itu kemudian dimasukin dalam level proses. Ya. Diproses kemudian barang ini kemudian sehingga menghasilkan output. Ya. Nah, ketika dari awal sudah sampah, rusak, busuk, dalam prosesnya pun busuk dan akan menghasilkan hasil yang busuk. Sampah. Betul. Memang ada teori ilmiah ya, kaidah ilmiah, garbage in, garbage Yes. out. Apabila diolah sampah, Yang lahirlah keluar sampah. Nah. Jadi proses pemilu kemarin, input yang dimasukkan dalam melaksanakan pemilu kemarin, maka lahirlah outputnya sampah. Sepakat. Oh. Nah, itu yang pertama dari segi kaidah ilmiahnya, Bang. Ya. Dari segi hukumnya. Ya. Kita bicara dari segi hukumnya. Dari segi Iya, hukum kan? Pencalonan Gibran, si anak haram konstitusi, sebagai calon wakil presiden yang kemudian disandingkan dengan Prabowo, si penculik itu. Si penculik. Yes. Mau apa aja? Iya, benar. Iya kan? Apa kan 398? Kamu pasti tahu Ya, ya. makanya sampai sekarang Prabowo itu tidak ada semacam keputusan pengadilan HAM yang menyatakan Prabowo itu tidak melanggar HAM. Ya. Sampai sekarang Benar. dia bisa kita nyatakan, mahasiswa bisa menyatakan juga bahwa Prabowo itu adalah penculik dan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Karena faktor itulah mahasiswa tidak menerima Prabowo Gibran dan kalau dari sosok Prabowo-nya Ya. tidak menerimanya. Kalau Gibrannya dari haram konstitusi itu, kalau Prabowo sebagai penjahat HAM. Dari dua faktor itulah mahasiswa tidak pernah mengakui kemenangan. Kan ini Prabowo udah menang nih. Benar. Kemenangan Prabowo Gibran ini. Tidak akan kita akui, Bang. Ya, Tidak akan kita akui kemenangan itu. Kenapa? Ketika kita berbicara soal Prabowo-nya yang kemudian berlatar belakang militer, ya kan? Berlatar belakang militer nih. Dia punya beban sejarah. Dia punya dosa sejarah, Bang. Ya. Dia punya dosa sejarah. Banyak senior kami, banyak aktivis 98 yang kemudian dia culik dan tidak pernah dipulangkan sampai hari ini. Setiap hari Kamis, Bang, itu orang tua para korban berdiri di depan istana meminta keadilan. Betul. Nah, sosok yang harus dimintai pertanggungjawabannya ialah Prabowo yang hari ini kemudian mau dinyatakan ataupun dikeluarkan keputusan oleh KPU sebagai presiden. Wah, gawat sudah negara kita ini. Kok kita mau dipimpin oleh seorang calon si penculik Dan si anak haram konstitusi. Iya kan? Sekarang kita kaji si anak haram konstitusi. Ya. Kalau si penculik ini sudah lama kajiannya ya. Benar. Sampai sekarang belum tuntas juga. Abang sekarang tertarik membahas tentang si anak haram konstitusi ini. Oke. Bagaimana menurut pandangan mahasiswa terhadap si anak haram konstitusi ini? Jadi begini, Bang. Saya mau berangkat daripada kajian hukumnya dulu. Ya. Dari awal proses secara formilnya pencalonan si anak haram konstitusi ataupun si Gibran ini, anaknya presiden ini, ya kan? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termaktub dalam undang-undang itu bahwa yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden ialah ketika dia berumur minimal 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ya. Ya. Itu amanat undang-undang, Bang. Ya. Tetapi
Di detik-detik terakhir nih. Detik-detik terakhir di last minute. Undang-undang itu kemudian digerogoti, diperkosa oleh si Jokowi aktornya melalui tangannya si Anwar Usman sebagai iparnya. Atau iparnya ya. Iparnya iya, dia iparnya karena dia kawin sama adiknya Jokowi kan. Iya. Si Anwar Usman ini kemudian lewat tangannya itu Jokowi melakukan penggerogotan dan perusakan terhadap konstitusi itu sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang pertama, Bang, amanat undang-undang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengurangi ataupun menambahkan pasal dalam undang-undang. Iya. Dia cuma tugasnya hanya bisa melakukan judicial review apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut kemudian dilimpahkan kepada legislatif untuk melakukan sebuah proses revisi ya. Dia tidak punya hak untuk merubah ataupun menambahkan huruf, bahkan satu huruf pun dalam undang-undang, Bang. Tetapi kemudian yang terjadi, ya kan, pasal dalam undang-undang itu dilakukan perubahan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dalam itu? Tidak. Undang-undang dasar tidak berbicara soal itu. Iya. Benar, tapi yang dilakukan ialah perubahan, bahkan menambahkan. Itu melanggar, Bang. Secara proseduralnya. Terus ya kan? Nah, yang kedua, Bang, ketika putusan nomor 90 yang menyatakan tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang memberikan peluang kepada si Gibran untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden, menjadi pertanyaan dasar, apakah pasal dalam undang-undang itu sudah dirubah? Sampai hari ini belum dirubah, Bang. Di KPU-nya? Di KPU-nya belum dirubah. Makanya kenapa Dewan Kehormatan KPU mengeluarkan putusan bahwa KPU dalam hal ini ketika mencalonkan Gibran sebagai calon wakil presiden itu melanggar kode etik. Tapi pelanggaran kode etik berat aja, tidak ada sanksinya. Nah, iya lemahnya dan tidak menggugurkan prosesnya. Benar. Pendaftarannya. Sebenarnya, Bang, kalau kita mau, walaupun gini juga, Bung, saya potong sedikit. Iya. Ketika MK melakukan sidang dan malah sampai dipecat itu si Anwar Usman telah melakukan pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan, dan keputusan tadi tetap final and binding, katanya masih terus berlaku. Inilah lucunya negara ini. Aneh bagi saya itu. Bagaimana, Bang? Makanya ini, Bang, kita bicara soal segi hukumnya ya. Kalau soal final and binding itu kan landasan mereka bahwa di konstitusi undang-undang dasar yang menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu bersifat final. Tidak ada kata mengikat pun dalam satu undang-undang itu, Bang. Tapi Bung, seorang cawapres nih, katakanlah namanya Mahfud mengakui bahwa itu banding, katanya nggak bisa. Oke, secara realitanya orang sering menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, Bang. Ya, tetapi di dalam undang-undang dasar tidak ada kata mengikat. Tidak ada mengikat. Tidak ada klausul kata mengikat, hanya banding. Bisa dicek kembali, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kaji dengan undang-undang peraturan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang kehakiman, ya kan? Di dalam undang-undang kehakiman dan peraturan Mahkamah Konstitusi itu, Bang, dia berbicara seperti ini. Seorang hakim ketika diperhadapkan dengan suatu masalah ataupun persoalan yang kemudian diajukan dalam sebuah ruang persidangan pengadilan, seorang hakim tersebut tidak boleh memiliki tabrakan kepentingan dengan perkara tersebut. Ya, inilah yang kita dulu juga kritik, nepotisme. Itu kan kami bilang agenda reformasi 98 dulu, korupsi, kolusi, nepotisme. Memang saya sangat kecewa dengan reformasi ini. Nepotisme tidak tuntas. Benar. Contohnya ya, kita ambil ya. Kalau kasus korupsi kolusi ada namanya Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Tapi praktek-praktek nepotisme itu seakan tidak ada lembaganya. Nggak ada sebuah komisi untuk memberantas itu. Sehingga sekarang karena praktek nepotisme tidak ada lembaga penegak untuk menindak praktek tersebut, maka kacau, Mas, sampai sekarang. Itulah yang kemudian sedang dilakukan oleh Jokowi hari ini, Bang.
Iya, memanfaatkan kekosongan hukum tadi itu. Yes. Memanfaatkan kekosongan ketidakadaan lembaga khusus tersebut. Iya. Dia maka berani melakukan sewenang-wenang. Yes. Terus itu kan Bung jelaskan tadi itu baru inputnya. Ya. Sekarang proses waktu pelaksanaan pemilu bagaimana? Karena teori hukum ada kan input, proses, output. Ya, oke. Prosesnya gini, Pak. Dalam kajian politik itu ada salah satu istilah yang disebut dengan politik gentong babi. Politik gentong babi. Oh, gentong babi. Yes, politik gentong babi. Dalam arti bahwa politik gentong babi ini memanfaatkan anggaran dalam hal ini untuk melakukan sebuah proses yang mana ada balutan kepentingan penguasa di situ. Jadi seolah-olah penguasa itu sedang membangun romantisme dengan rakyat. Sedangkan dalam kajian politik, politik gentong babi ini akan sangat jauh dan akan bertabrakan dengan yang namanya asas kepentingan, Bang. Kita melihat realita kemarin, Bang, bahwa Presiden Jokowi, si predator demokrasi ini, itu harus saya tekankan, Bang. Betul. Harus saya tekankan, Bang. Siap. Si predator demokrasi ini mengeluarkan anggaran negara dan APBN sebesar 11 triliun untuk kemudian direalisasikan dalam bentuk bansos yang kemudian bansos itu dibagikan kepada masyarakat tanpa melalui sebuah lembaga negara yang disebut dengan Kementerian Sosial. Jokowi sendiri melakukan istana. Dia pergi ke istana bagi-bagi. Kalau abang hari ini lihat ada banyak teman-teman mahasiswa yang bagi-bagi takjil, nah itu yang dilakukan Jokowi kemarin. Iya, saya melihatnya pun malu. Masa di depan istana membagi-bagi sembako? Sangat malu sekali. Dunia memandang bagaimana? Berarti masyarakat dari situ miskin banget ya. Sampai presiden membagi-bagi sembako di depan istana. Itu yang saya sebut tadi sebagai pencitraan, Pak. Kelompok-kelompok masyarakat menengah seperti kita mahasiswa ini, itu yang berbicara soal nilai-nilai. Iya kan? Memang urusan nilai-nilai itu urusan kelas menengah. Iya. Termasuk kita kalian mahasiswa. Iya, Bang. Kalau masalah pemilu itu adalah masalah pemilihan. Iya. Pemilihan cocok. Tapi nilai-nilai itu maksud Bung dibereskan dulu. Yes. Dituntaskan dulu. Jadi nilai-nilai ini sehingga Prabowo Gibran menang dalam Pilpres kemarin. Itulah yang menjadi problem kita hari ini, Bang. Jadi orang itu tidak melihat apa sebenarnya nilai-nilai yang dibalik pada proses pemilu ini. Ada asas dalam pemilu. Asas yang mengatur dalam pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai nilai-nilai ini, Bang. Iya, betul. Nilai-nilai prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilu. Iya. Proses pelaksanaan pemilu. Oke. Sekarang bertanya sekarang. Input, proses, outputnya. Outputnya gimana sekarang? Makanya tadi saya katakan, Bang, bahwa kita melihat kondisi ataupun situasi negara itu kita harus melihatnya secara, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu hasbabul hurud. Artinya bahwa saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan, Bang. Ketika inputnya sampah, prosesnya busuk, maka akan menghasilkan sebuah output yang bobrok. Sampah juga barang itu, Bang. Sampah itu bahasa itu. Pilpres kemarin itu acara sampah dong, juga, Bang. Sampah. Makanya tadi saya katakan begini, Bang. Pantasan Bung bilang tadi gawat nih negara. Aduh, Bang, ini negara sudah genting, Bang. Genting ya. Omong kosong kalau ada elit yang berbicara bahwa kondisi kita hari ini baik-baik saja. Iya. Itu omong kosong, Bang. Kosong itu. Itu omong kosong. Pembohong semua itu. Nah, oleh karena itu, Bang, kan, posisi kita mahasiswa ini ya jelas bahwa yang kita bicarakan ialah posisi kita sebagai agen perubahan, agen kontrol, agen social of control, social control. Nah, kemudian ada orang yang melihat bahwa kita mahasiswa ini mempunyai kepentingan. Emang apa kepentingan kita? Iya, betul. Iya kan? Emangnya kalian itu dapat kekuasaan dari iya. Emang kita punya biaya diri sendiri, Bang. Kita
beliau biaya orang tua yang biaya. Saya dulu juga gitu juga Bu. Waktu 98 itu untuk makan aja kita sulit. Susah Bang. Saya ingat waktu malam menginap di Senayan, di apa tuh? Di gedung Senayan itu. Gedung Senayan ya. Malamnya kalau nggak ada teman saya membelikan sembako, nggak makan saya malam itu. Begitulah mahasiswa. Emangnya ketika suatu lengser, kami dapat kekuasaan juga. Tidak ada sama sekali. Malah hidup kita menderita. Masih proses seperti biasa. Gitu. Nah, itu yang menjadi titik perhatian kita dalam hal ini kita sebagai mahasiswa ya. Ya entahlah, mungkin teman-teman yang lain punya argumentasi dan pandangan yang berbeda, tapi ini pandangan saya. Dan saya yakin sungguh bahwa siapapun dia yang hari ini melabeli dirinya sebagai aktivis mahasiswa pasti mempunyai keresahan yang sama dengan saya, Bang. Yakin itu ya? Yakin. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kayaknya gerakan mahasiswa udah mulai melempem. Apakah benar atau perasaan abang aja nih? Kalau saya sih masih tetap optimis, Bang. Optimis ya? Bahwa parlemen jalan itu masih akan dan terus akan memiliki power, Bang. Iya, timbul pertanyaan abang nih. Dulu kami 98 melakukan reformasi dan turunnya Presiden Soeharto waktu itu. Abang meyakini waktu itu bukan melalui jalur konstitusi. Nah, itu sekarang mahasiswa mengikuti jalur konstitusi atau jalur di luar konstitusi. Gimana nih? Kalau sikap kita, Bang, kita harus melakukan yang namanya parlemen jalan. Ya, berarti di luar konstitusi. Di luar jalur konstitusi. Kenapa? Karena jalur-jalur konstitusi itu kita duga sudah masuk angin. Masuk angin. Barang itu sudah masuk angin. Sudah angin. Iya. Gimana angin? Gimana angin itu? Hak angket itu barang itu sudah masuk angin, Bang. Iya, kenapa saya bilang bahwa barang itu masuk angin? Jadi mahasiswa sampai kajian begitu ya? Iya, Bang. Hebat. Contohnya Surya Paloh kemarin. Iya. Surya Paloh udah ketemu sama Prabowo. Ya kan? Pertanyaannya timbul apa sebenarnya? Iya. Di sisi lain kubu 01 sedang melakukan yang namanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan dia sebagai ketua umum partai pengusung ketemu dengan Prabowo. Iya. Dan kalau mereka berbicara bahwa untuk bicara soal tentang kepentingan bangsa itu omong kosong, Bang. Omong kosong itu ya. Kosong. Bergening kan ya? Bergening position. Udah kerja apa nih? Jadi jangan dianggap mahasiswa goblok banget atau ngomong banget dengan apa namanya itu sandiwara politik ini, drakor ini. Jadi mereka berpikir bahwa kita drama Korea lebih sama drama Korea. Terlalu banyak drama-drama yang kemudian dimainkan. Iya. Terus ketika mahasiswa menempuh jalur inkonstitusional ini atau jalur apa parlemen jalanan kata itu, bagaimana kesiapan mahasiswa sekarang, Bung lihat? Jadi ada jalur-jalur yang memang bukan inkonstitusional, Bang ya. Bukan inkonstitusional, tapi parlemen jalan itu merupakan salah satu amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar juga. Jadi parlemen jalanan itu merupakan salah satu upaya yang mana upaya efektif di luar daripada jalur-jalur konstitusional tadi, karena bahwa kita melihat itu tadi, Bang. Buntu gitu, udah buntu. Serius, Bang. Itu udah buntu. Kita juga tahu bahwa kekuatan kita sampai di mana. Iya. Itu kita juga tahu. Butuh ekstra apa ya? Memang butuh power yang ekstra, Pak. Ekstra energi yang sangat luar biasa untuk memperjuangkan ini. Benar. Iya. Mahasiswa dalam hal ini udah siap kayak gitu ya. Kira-kira apa tuh ledakan gerakan mahasiswa menurut Bung? Perkiraan saya bahwa tidak membutuhkan waktu lama dan dalam jangka waktu 1 bulan ini pasti akan ada gerakan. Habis lebaran ini ya? Iya, habis lebaran, setelah lebaran. Karena ini kan kondisi Ramadan dan menuju lebaran. Iya. Pasti akan ada gerakan besar. Gerakan mahasiswa seperti ini sama juga dong nanti hampir sama bulannya jatuhnya kemungkinan bulan-bulan Mei juga nih kan? Iya. Rencananya bulan Mei juga. Apa target mereka mahasiswa? Target kita yang pada intinya bahwa kita menolak kemenangan Prabowo Gibran. Menolak kemenangan Prabowo Gibran dan segera makjulkan Jokowi. Dua poin ini yang
sangat-sangat urgent diperjuangkan mahasiswa. Agenda utama kita sudah banyak seperti itu, Bang. Kenapa itu yang harus kita agendakan? Ya, kembali lagi pada input, proses dan outputnya tadi. Dari awal kalau sudah sampah, hasilnya akan sampah. Apakah kebusukan dan kebobrokan ini akan kita pertahankan? Kan tidak, Bang. Betul. Iya. Pemerintah tuh harus legitimate loh. Harus diakui keabsahannya. Sementara mahasiswa sekarang tidak mengakui keabsahan kemenangan Prabowo Gibran kemarin. Jadi seandainya nih, Bung, MK ini kan sekarang lagi berproses di MK. Seandainya MK memutuskan bahwa kemenangan Prabowo Gibran diakui, apakah mahasiswa akan diam atau gimana? Itu kita makin beringas itu, Bang. Saya pastikan kita harus berkeadilan yang memutuskan ini. Jangan mereka berpikir bahwa Anwar Usman kemudian sudah dipecat dan tidak ada selubung konspirasi jahat di sana. Masih banyak gitu, Bang. Ngeri mahasiswa. Benar. Lebih gila dari 98 deh kayaknya. Benar ya. Kita pun udah jenuh juga tuh reformasi. Jadi mahasiswa ini reformasi atau revolusi? Kayak ada revolusi. Benar. Dulu bicara tentang reformasi revolusi. Kami sih dulu sebenarnya tidak ada revolusi juga, Bu. Tapi itu saya saling plesetkan waktu nyanyi itu. Andainya MK memutuskan bahwa kemenangan Prabowo Gibran diakui, apakah mahasiswa akan diam atau gimana? Itu kita makin beringas itu, Bang. Saya pastikan kita harus berkeadilan yang memutuskan ini. Begini, Bang, jangan mereka berpikir bahwa Anwar Usman kemudian sudah dipecat dan tidak ada selubung konspirasi jahat di sana. Masih banyak gitu, Bang. Ngeri mahasiswa. Benar. Lebih gila dari 98 deh kayaknya. Benar ya. Kita pun udah jenuh juga tuh reformasi. Jadi mahasiswa ini reformasi atau revolusi? Kayak ada revolusi. Benar. Dulu bicara tentang reformasi revolusi. Kami sih dulu sebenarnya tidak ada revolusi juga, Bu. Tapi itu saya saling plesetkan waktu nyanyi itu. Revolusi. Jadi gagasan awalnya revolusi juga. Revolusi nggak jadi. jadi kalau masih oke, revolusi harus jadi. Nah, itu yang akan nanti saya ajukan ke teman-teman. Iya. Sebagai sebagai pembangkit semangat kita. Iya. Jangan nggak jadi gitu ya. Iya. Karena begini menurut saya, Pak. Karena begini. Barang yang busuk ini harus kita berhentikan. Harus kita amputasi, Bang. Kalau kita biarkan terus menerus, kedepannya kita akan menghadapi yang namanya pilkada. Iya. Apakah kita mau bahwa kebusukan yang terjadi dalam pilpres ini kemudian akan diimplementasikan juga di momen pilkada? Nah, itu yang saya sebut tadi, kita akan kembali pada masa-masa Orde Baru, Bang. Iya. Berkuasa dengan cara culas. Iya. Berkuasa dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Benar. Memang benar. Begini ya. Kenapa dulu kita itu 98 ya, tahun 98. Kenapa kita itu menurunkan Soeharto? Salah satunya adalah lamanya berkuasa. Karena lamanya berkuasa itu cenderung korup. Benar. Jadi begini, ketika bangsa terjadi reformasi, maka diputuskanlah presiden itu 2 periode. Argumentasinya sebenarnya gini, ini nggak diketahui oleh Jokowi. Argumentasi begini, kenapa 2 periode? Kalau dia terus menerus atau dilepas tidak 2 periode, bisa 3 atau seterusnya. Iya. Karena penguasa itu cenderung menang. Benar. Cenderung bisa menggunakan kekuasaannya memenangkan pencapresan dia. Dan menggunakan alat-alat negara ataupun anggaran negara untuk dia bisa menang. Makanya penentuan calon presiden periode presiden itu cuma 2 periode itu udah benar. Udah bagus. Tetapi Jokowi akhirnya melakukan dengan melalui anaknya. Itu sama aja dirinya juga. Sama aja, Bang. Itu sama aja. Makanya kenapa yang saya sebut tadi bahwa saya harus ulangi dan saya harus ulangi lagi. Bang Redator.
predator barang itu, Bang. Predator nih barang. Iya, iya. Kenapa saya sebut dia predator dan saya harus ulangi dan saya harus ulangi lagi? Iya kan? Yang pertama, Bang, dengan tidak ada malunya, dengan hilangnya rasa malunya seorang presiden, berdiri di depan media kemudian membawa sepenggal kutipan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 299 yang menyatakan bahwa dirinya bisa berkampanye. Itu kebodohan dan ketololan, Bang. Saya berani mengatakan seperti itu. Kenapa, Bang? Karena ketika kita membaca undang-undang, itu sama saja kita membaca kitab suci. Jadi ada saling kesinambungan antara pasal satu dan pasal berikutnya. Pasal sebelum dan berikutnya. Nah, memang benar bahwa amat yang termaktub dalam undang-undang itu presiden bisa berkampanye, tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, apabila dia maju lagi sebagai calon, dalam hal ini petahana. Betul, benar. Apabila dia maju. Sementara di konstitusi kita cuma membatasi 2 periode. Berarti udah habis masa jabatan, nggak bisa mencalon lagi. Kecuali dia mencalonkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila namanya termasuk dalam daftar tim kampanye yang terdaftar di KPU. Iya. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan cuti. Dan harus mengambil cuti. Betul. Nah, kenapa saya katakan bahwa dia tidak punya malu? Kalau dia punya malu, seharusnya dia mundurin diri. Untuk menjaga ketokohannya sebagai seorang negarawan. Kenapa? Karena ada peluang besar keterlibatan dia dan memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan anaknya. Iya. Itu yang saya sebut bahwa dia tidak punya malu, Bang. Sekarang saya ingin membedah juga nih, isu nepotisme itu dan politik dinasti itu menimbulkan ketidakadilan. Benar. Itu sudah menjadi teori dunia. Argumentasi dunia. Kenapa nepotisme dan politik dinasti dikecam? Sekarang menurut pandangan Bung sebagai mahasiswa, kebetulan Bung kan gak begitu jauh umurnya. Memandang anak Jokowi ini, si Gibran ini, mensangkut kualitas dirinya, kepantasan dirinya, bagaimana menurut Bung? Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi kenapa, Bung? Jadi nggak sampai bisa bicara kayak gitu, Bung? Kenapa nih? Tato banget ya anaknya. Jadi gini, Bang. Jadi gimana? Begini. Dalam bukunya Ahmad Dahlan Ranumihardjo, yang berjudul bahwa menuju perjuangan paripurna, di situ Ahmad Dahlan memasukkan sebuah syarat-syarat ataupun kategori seorang yang layak disebut sebagai pemimpin. Yang pertama, dia harus berideologi. Siap. Pertanyaannya, si Gibran ini punya ideologi apa? Orang dia bukan berlatar belakang dari aktivis mahasiswa. Kalau kita tanya apa tugas kapital aja mungkin nggak tahu gitu. Kita tanyakan Ubermans gimana, Nietzsche siapa, apa tuh teori-teori sejarah perjuangan dulu itu mungkin nggak nyambung tuh anak. Ini anak ini kan, apa ingat gak yang dia sebut asam sulfat? Hal yang sederhana aja, salah sebut asam sulfat. Yang kedua, orang ini kan songong, Bang. Abang lihat aja tingkahnya dia, Bang. Ada sekarang pernyataan yang songong banget dong, saya nilai ya. Dibilangnya yang cawapres mengajukan hak konstitusi dari KMK. Dikatakannya si Ganjar itu ngelawak. Konyol juga kan? Aduh, bahasanya itu bahasa apa ya? Jadi dia seolah-olah karena kenapa bapaknya presiden jadi merasa udah dimawak hebat kan? Iya. Astaga, benar pantasan Bung beristighfar tadi ya. Benar, saya pun. Waduh. Kalau kayak gini negara ini dikelola oleh seorang yang kapasitas seperti itu, saya pesimis, Bung. Gini, Bang. Jadi mahasiswa pun kayak gitu juga merasakannya ya. Presiden Jokowi tukang kayu. Ya kan? Iya. Kemudian yang sekarang calon wakil presiden si Gibran ini, mohon maaf aja saya sebutnya dia tukang martabak.
Bisnis aja Bung dengar, Bung, saya dengar Bung ya. Banyak gagal juga. Iya. Banyak bangkrut juga, banyak tutup juga. Makanya tadi saya sebut, Pak. Ada beberapa poin penting yang ada dalam bukunya Ahmad Dahlan Iya. itu. Yang pertama, orang itu harus punya ideologi. Siap. Satu. Harus berideologi. Hmm. Yang kedua, dia harus punya strategi politik yang bagus. Ya. Nah, tetapi kesimpulan daripada menurut Ahmad Dahlan Ramliharjo itu bahwa seorang pemimpin ialah dia yang mampu menghadirkan solusi terhadap masalah yang bahkan belum pernah dia hadapi. Yang bahkan belum pernah dihadapi. Iya, Itulah yang karena dunia ini kehidupan itu kan penuh dinamika. Benar, Bang. Tidak bisa kita prediksi kejadian seperti ini. Contoh waktu terjadi tsunami tiba-tiba NTT Indonesia Timur minta merdeka, gimana cara merdekanya? Itu dia. Bagaimana nanti Sumatera minta merdeka, gimana tahu nggak caranya? Ya dunia kan dinamis, Bung. Benar. Ya. Betul. Tapi kalau boleh saya menambahkan kayak gini, Bung, sedikit ya. Seorang pemimpin itu memiliki kecerdasan emosional. Ya. Kecerdasan emosional, dia seorang yang bijaksana. Itu Seorang yang arif. Ya. Seorang yang penuh kasih sayang, Ya. penuh mengayomi lah rakyatnya. Di sini saya tidak melihat kemampuan dia itu untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi seorang Gibran ini, ya kan? Mohon maaf aja, tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kapabilitas, dan tidak punya kualitas. Dan juga tidak mempunyai kecerdasan emosional sama sekali. Kecerdasan emosional itu sangat penting. Iya, perilakunya itu yang Bung sebut tadi songong, jumawa, iya. Bahasanya tidak berkualitas, kata benar. Iya. Karena kecerdasan emosional tadi yang Abang sebutkan itu juga yang pernah dipesankan oleh Kadjar Dewantara. Ada 3 poin yang disebut oleh Kadjar Dewantara, Bang. Ciri-ciri sebagai seorang pemimpin. Ingarso Sumturodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sumturodo, seorang pemimpin harus mampu berdiri di depan. Apa artinya berdiri di depan? Dia sebagai penunjuk ataupun dia sebagai orang yang pertama berdiri di depan untuk menyelesaikan masalah yang akan mengakibatkan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, dia yang mampu menempatkan dirinya di tengah untuk merangkul setiap perbedaan elemen. Apalagi kita berbicara soal Indonesia, Bang. Iya. Begitu banyak keberagaman dan beragam karakteristik manusia dan beragam pemikiran, perilaku juga. Terus Tuturi Handayani, dia yang mampu menempatkan dirinya paling belakang untuk memberikan motivasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Iya. Nah, kalau kita kemudian tarik garis lurus dan kita bandingkan dengan si anak haram konstitusi ini, aduh, saya mau pengen istighfar lagi nih, Bang. Istighfar lagi ya. Tapi gini, Bung, lucu ya. Waktu kampanye kemarin, Abang kan ikutin kampanye juga. Branding dia terhadap sosok diri itu adalah seakan representasi dari Gen Z. Bang, kita berbicara soal milenial ataupun Gen Z, itu bukan hanya soal umur, Bang. Iya. Bukan hanya soal umur, Iya. tapi soal kualitas, soal kapabilitas dan kualitas. Iya. Jadi sampai terpesona kayak gitu. Apakah itu pencitraan doang atau benar-benar faktanya Gen Z menganggap bahwa Gibran itu representasi atau gimana? Dia hanya klaim gitu, Bang. Klaim gitu aja. Dia emang klaim gitu. Sangat representatif dari para kaum Gen Z. Maka pantas dia menjadi wakil presiden. Ngatrok juga kan. Aduh, kacau orang. Aduh, Bung. Jadi kalau dia nanti seandainya seandainya kamu memutuskan Gibran jadi wakil presiden, bagaimana perasaan Bung? Saya ingin tahu juga perasaan mahasiswa nih. Saya pengen pindah negara aja. Saya merasakan juga gitu, Bung. Saya tuh malu juga nih dapat wakil presiden kayak gitu. Aduh, kacau nih orang. Maksud saya begini, Bang. Bagaimana mungkin bangsa sebesar Indonesia ini
kemudian dipimpin oleh seorang bocah ingusan, anak haram prostitusi, ya kan? Yang kemudian tidak punya kualitas sama sekali. Saya berani bang tantang dia debat. Betul. Saya berani tantang dia debat terbuka. Kalau abang boleh pernah notice status deh, ya kan? Harus berguru dulu dia tahu sama saya baru dia sampai bertahun presiden. Waktu menjabat ya, waktu baru sampai calon wakil presiden. Apalagi menjadi wakil presiden nanti dia ngeri banget ini negara ini. Kacau banget. Aduh, negara ini seperti negara abal-abal nih. Jadi bang, itu mahasiswa marahnya terus. Itulah yang membuat kita sangat marah bang. Iya. Yang pertama, si Jokowinya bapaknya si presiden ini predator demokrasi. Menghasilkan anak haram prostitusi. Iya benar. Teori garbage in garbage out itu benar ya. Ketemu itu. Iya. Bapaknya predator, dia menghasilkan anak haram prostitusi. Jadi mahasiswa ini kita sangat marah bang, jujur. Kita sangat marah. Kenapa? Karena memang kita merasa saya jangan-jangan masih takut juga berhadapan dengan Gibran ini. Saya berani tantang dia berdebat. Serius betul. Serius saya katakan. Yakin saya itu. Apalagi Bung seorang anak gerakan yang mengerti tentang ideologi dan peradaban di dunia ini. Saya yakin itu Bung punya pengetahuan dalam itu, punya wawasan dalam itu, dan juga Bung saya baca selama ini seorang visioner juga. Bagaimana membangun peradaban bangsa negara ini yang baik, yang benar, ya kan? Yang futuristik terutama. Nah, yang berikutnya bang, poin yang berikutnya bahwa orang ini bukan lahir dari sebuah rahim gerakan, ya kan? Tidak pernah mengenyam pengalaman di dunia organisasi, dunia pergerakan. Apa yang diperjuangkan sebenarnya nggak pernah dia di sebuah buku gagasan dia benar juga. Jokowi pun gitu juga sebenarnya ada juga gagasan dia waktu mencalon jadi presiden waktu itu, ketika diusung jadi presiden nggak punya. Dia cuma orang terpesona tadi itu, tertipu dengan pencitraan dia tadi itu. Makanya kenapa ketika Jokowi mampu membohongi masyarakat Indonesia waktu itu dengan pencitraannya dia, maka sekarang Jokowi kemudian mentipu lagi dengan anaknya si Gibran mengklaim diri sebagai implementasi daripada generasi muda. Representasi daripada generasi muda atau Gen Z katanya. Iya. Itu penipuan besar menurut itu penipuan bang. Itu penipuan besar. Penipuan terhadap bangsa dan negara. Jadi makanya kenapa kita sangat marah bang. Kenapa kita sangat marah? Alasan kita jelas bahwa kita posisinya mahasiswa tidak mempunyai kepentingan politik praktis. Yang kita bicarakan hanya tentang nilai-nilai. Yang kita bicarakan tentang ide-ide berdemokrasi. Iya. Kegagalan besar untuk berbangsa dan negara ya. Ya, saya meyakini gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral sebuah gerakan moral, sebuah yang lahir dari hati nurani. Benar. Ya, saya yakin. Cuma kadang namanya penguasa karena dia dikritik atau digugat oleh mahasiswa, dia akan melakukan pembusukan penyerangan terhadap mahasiswa, gerakan mahasiswa, lalu mainlah kontra intelijen mengusung mahasiswa. Itu tuh hati-hati juga mahasiswa, hati-hati juga. Mahasiswa akan dipecah-pecah juga. Sekarang mahasiswa terpecah juga lah. Secara realita ada sebagian yang memang sudah terpecah ya. Tetapi saya tetap optimis pada prinsip awal dasar saya bahwa kita sebagai mahasiswa, khususnya kita sebagai aktivis mahasiswa, memiliki tanggung jawab besar. Iya. Memiliki tanggung jawab karena besar. rasa tanggung jawab besar itu ada di pundak mahasiswa. Mau nggak mau mahasiswa harus turun bang. Walaupun berdarah-darah. Kalau dulu senior kita bisa diculik, dibunuh dan dipenjara, kenapa kita hari ini enggak? Karena konsekuensinya menjadi aktivis mahasiswa bang cuma ada dua. Apa? Dipenjara ataupun dibunuh. Hanya dua ini aja. Kalau saya ada satu lagi, diintrik. Dapat duit lah, dapat kekuasaan lah. Itu di luar daripada kepribadian saya. Iya betul. Jadi 3 itu. 1 di penjara, kedua dibunuh, ketiga diintrik. Jadi hati-hati juga mahasiswa diintrik nih, Bung diintrik. Itulah makanya kan ya kenapa kita marah, kenapa di balik rasa kemarahan kita sebenarnya kita juga sedih Pak. Kita sedih melihat kondisi bangsa kita hari ini karena
peraturan diperkosa, undang-undang digerogoti, ya kan? Kemudian prosesnya itu, kalau ada orang yang menyebut bahwa proses pemilu kemarin itu tidak penuh dengan kecurangan, itu saya bilang dia itu bodoh. Kenapa? Kenapa saya sebut bahwa itu penuh dengan kecurangan, Bang? Kecurangan yang dilakukan itu sangat tersistematis, masif dan terstruktur. Ya. Begitu banyak kejadian-kejadian yang kemudian kita lihat di televisi, kita baca di media, yang memang sangat besar keterlibatan negara dalam pemanfaatannya Jokowi sebagai presiden untuk memenangkan Prabowo Gibran ini. Jadi dari akumulasi yang Bung bilang tadi itu, akumulasi dari input, proses, output, kira ini Bung kan tidak saja buat tuntutan tadi, Benar. tidak mengakui kepemimpinan Prabowo Gibran dan memakzulkan Jokowi. Ya. Bung kan tadi mengatakan memperjuangkan nilai-nilai apa yang akan Bung bangun ke depannya. Nah, negara harus menciptakan ataupun menghadirkan sebuah lembaga khusus yang bertindak ataupun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk memberantas tindak pidana nepotisme. Inilah yang menjadi kekurangan kita, sehingga itu yang dijadikan celah oleh presiden untuk mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden melalui MK. Ya benar. Praktek nepotisme itu berbahaya. Ini kadang orang yang duduk itu tidak mempunyai kapasitas bisa menuduh itu. Saya pun Bung banyak terkaget-kaget juga di pegawai-pegawai di kementerian. Ya. Banyak birokrasinya itu anak-anak pejabat di atas itu. Artinya apabila ini dibiarkan terus, rakyat kecil yang tidak punya bapaknya penguasa, bapaknya pejabat, bapaknya bukan siapa-siapa, tidak akan bisa bisa mencapai tahap itu. Mencalon pun ikut seleksi PNS pun dia akan gugur karena praktek nepotisme itu sangat kencang di Indonesia ini. Memandang seseorang, yaitu nepotisme itu memandang karena keluarganya, memandang karena kekuasaannya. Ini berbahaya. Memang ini bagus ya. Gen Z itu seharusnya memperjuangkan ini substansi banget, dalam memperjuangkan sebuah nilai-nilai ke depan terhadap nasib kalian. Kenapa? Karena memang kita melihat Bang bahwa istilah orang dalam itu ataupun dalam bahasa ilmiahnya terkait dengan nepotisme tersebut mengandalkan orang-orang yang mempunyai kedekatan kerabat dengan kita untuk melancarkan keinginan dan kepentingan kita. Nah, itulah yang kemudian kita perjuangkan. Kita meminta kepada negara untuk membentuk suatu lembaga khusus yang mana bertugas untuk memberantas tindak pidana nepotisme. Dan berarti harus lahir juga undang-undang anti nepotisme. Karena harus ada undang-undang khusus yang mengatur itu, undang khusus ya. Bukan punya nenek moyangnya dia, jadi seenaknya dia mau ngurusin, seenaknya dia mau pakai anggaran negara untuk memenangkan anaknya, untuk memenangkan menantunya, ya kan, untuk menjadikan anaknya sebagai ketua partai. Republik ini bukan punya nenek moyangnya dia, Bang. Iya. Maka daripada itu, bahwa kita yang tahu tentang nilai-nilai demokrasi ataupun sedikit paham tentang nilai-nilai demokrasi, kita harus beritahukan kepada presiden. Bahwa Anda itu tidak tahu tentang nilai-nilai demokrasi. Anda ini datang dan lahir dalam sistem demokrasi yang membesarkan Anda. Kenapa harus Anda rusakin? Jadi pemakzulan Jokowi itu menjadi syarat karena memberi hukuman kepada Jokowi. Benar. Dan memberi efek jerah juga kepada presiden ke depan. Kita berbicara di sini bukan dalam kapasitasnya dia secara pribadi, Bang. Tetapi dia sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah. Ya kan? Dan itu diatur oleh konstitusi. Wajar mahasiswa marah ya, karena mahasiswa itu kontrol sosial. Benar. Kita pilar demokrasi. Kalau tidak ada mahasiswa, bagaimana negara ini akan terjadi kezaliman terus menerus. Siapapun pelakunya. Itulah yang alhamdulillah ya mahasiswa masih ada. Saya khawatir kan malah mahasiswa mahasiswa masa bodoh, apatis itu. Ternyata
Saya sekarang optimis lagi, bersemangat lagi. Ternyata mahasiswa kita masih ada Bang, dan akan revolusioner dan progresif. kita masih ada dan akan tetap ada. Ini kita biarkan proses dan hasil ini terus menerus berkelanjutan. Saya yakin sungguh bahwa kedepannya dosa-dosa sejarah ini akan menjadi beban untuk anak bangsa kita. Ya, sejarah itu ada di tangan kalian sekarang. Benar Bang. Jadi jangan dikenal aktivis 98 lagi. Sekarang harus lahirlah aktivis 2024. Aktivis 24. Aktivis 24, yaitu di mana muncul sebuah gerakan mahasiswa dalam melawan nepotisme dan politik dinasti. Dulu kami meruntuhkan presiden otoriter bernama Soeharto. Sekarang meruntuhkan presiden predator Jokowi. Ngeri. Mungkin itu dulu. Siap. Demikian kita dengar bagaimana bergejolaknya di dalam hati mahasiswa, berkecamuknya, marah, dan menimbulkan suatu gerakan mahasiswa untuk memazulkan Jokowi, dan malah lebih tragis lagi, kemenangan Prabowo Gibran tidak diakui oleh mahasiswa. Ini sangat bahaya. Terima kasih, kita banyak mendapat pencerahan dari sini dan banyak mendengar apa sebenarnya mau mahasiswa ini. Kita semakin saya justru berterima kasih karena diundang ke sini untuk Oke, terima kasih Bung. Siap. Salam merdeka 100%.